Halo teman-teman. Kalian tahu nggak sih apaan tuh kerajaan tertua di Indonesia? Itu kerajaan apa ya? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, kerajaan tertua di Indonesia itu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Letaknya di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu di pesisir pantai utara Sumatera. Kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan Samudra Pasai secara geografis memiliki letak yang strategis karena berada di wilayah perairan Selat Malaka. Banyak saudagar dari luar negeri seperti dari Siam, Tiongkok, Gujarat, Arab Keling, Turki, hingga Persia singgah di Samudra Pasai. Raja yang berpengaruh dan membawa kerajaan Samudra Pasai pada masa keemasannya itu siapa sih? Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Pada masa itu, pusat pemerintahan kota pun cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu-kayu yang kokoh. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju ramai. Dan juga menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Tambah lagi, posisi kerajaan yang berada di aliran lembah, sungai juga membuat tanah pertanian subur, bahkan padi yang ditanam penduduk kerajaan ini bisa dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Katanya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan terbesar pada masanya. Bener nggak sih? Yap, itu benar banget. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sendiri menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Banyak barang lainnya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Selain itu, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Dari sisi kehidupan sosial budaya, masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka atau Malaysia. Kemiripan tersebut dapat kita lihat dari aspek bahasa yang digunakan dalam kehidupan bersosial. Tak heran jika selanjutnya bahasa yang digunakan di masyarakat Pasai adalah bahasa Melayu. Tapi kenapa kerajaan sebesar ini dapat mengalami keruntuhan ya? Karena pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai runtuh yang diakibatkan oleh serangan Portugis karena iri dengan kemajuan perkembangan perdagangan dan pelayarannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Portugis. Portugis berhasil mengalahkan Kerajaan Samudra Pasai
Namun, hal ini tidak membuat kerajaan Samudra Pasai langsung hancur. Kerajaan Samudra Pasai masih bertahan untuk beberapa tahun. Namun, dengan diserangnya Selat Malaka, membuat kerajaan Samudra Pasai bertambah lemah. Ditambah dengan beberapa faktor lainnya, yaitu serangan kerajaan Aceh terhadap kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang semakin melemah ini dimanfaatkan oleh kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Al-Muqayyad Shah mengambil alih kerajaan Samudra Pasai. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama ada makam Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Meurah Silu. Itu pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Yang kedua yaitu Lonceng Cakra Dunia Lonceng. Cakra Dunia adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng ini berukuran 125 cm dan lebar 75 cm. Ini berupa mahkota besi terbentuk stupa lonceng Cakra Dunia, diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Nah, itu dia penjelasan sejarah kerajaan Samudra Pasai. Kapan-kapan lagi, sampai jumpa.